Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman bi sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanih, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, ya bosan-bosannya kita menjanjikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan untuk hari yang ke-12. Berarti sekarang tarawih untuk malam yang ke-13. Alhamdulillah, ini nikmat yang besar yang patut untuk kita syukuri. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyampaikan bahwasanya di antara salah satu keutamaan bulan Ramadan adalah bulan pembebasan dari api neraka. Dan orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka adalah mereka orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk melaksanakan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya alaihi salatu wassalam, serta berusaha untuk meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya alaihi salatu wassalam. Selain kita melaksanakan ibadah puasa, ini merupakan perintah Allah, maka hendaklah kita pun melaksanakan ibadah yang lain, melaksanakan amalan yang lain. Karena puasa itu bukan satu-satunya amalan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan seseorang dari api neraka, tapi puasa salah satunya saja, bukan satu-satunya. Selain puasa, di sana ada amalan yang lebih penting daripada puasa. Yakni yang pertama telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya adalah tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan. Maka sungguh mereka orang-orang yang memiliki tauhid yang benar, maka mereka mendapatkan jaminan dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diharamkan dari api neraka. Rasul bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa haramahu Allah 'alan nar." Tidaklah ada seseorang yang bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah sidqan min qalbihi. Ternyata bukan cuma ucapan di lisan, tapi harus dibarengi dengan kejujuran yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Maka ketika seorang mengucapkan kalimat tauhidnya benar disertai dengan adanya kejujuran memenuhi syaratnya, Rasul jamin, maka pasti Allah Subhanahu wa taala haramkan neraka baginya. Ini amalan yang sangat agung, yang ini pun menentukan benar ataukah tidaknya amalan yang lain. Tauhid ini menentukan diterima ataukah tidaknya amalan yang lain. Ketika seorang meskipun sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, sudah haji, tapi kalau tauhidnya itu belum benar, maka amalan yang lain pun belum dianggap benar. Karena syarat mutlak diterimanya amalan itu adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh betapa banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya ketika seseorang menyekutukan Allah, ini menunjukkan rusaknya tauhidnya, maka seluruh amalannya itu tidak akan berguna sedikit pun di sisinya. Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Jikalau seandainya mereka berbuat syirik, yakni menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan sirna seluruh amalan yang mereka lakukan. Sehingga ini tauhid ini merupakan fondasi. Rasul sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan Islam itu sebagaimana bangunan. Kalau seorang mau membangun, katakan sebuah rumah, apa yang harus dia lakukan terlebih dahulu?
langsung pasang dinding, pasang tiang, pasang kusen, pasang atap, atau pondasi dulu? Pondasi dulu. Demikian pula seorang yang mau mengatakan ataukah dia mau mengaku sebagai seorang muslim, tauhidnya, syahadatnya diperbaiki dulu sebelum yang lain. Karena ini pondasi. Kalau pondasinya rapuh, maka bangunan tersebut pun akan mudah roboh. Demikian pula seorang yang mengaku Islam, kalau tauhidnya itu rapuh, maka dia akan sangat mudah untuk roboh. Maka tauhidnya ini diperbaiki terlebih dahulu. Seorang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka dari ucapannya ini dia harus terpenuhi padanya dua rukunnya, yang mana dua rukun ini nggak bisa dipisah antara satu dengan yang lain, yaitu an-nafyu wal itsbat. Menafikan, yakni meniadakan sesembahan-sesembahan yang ada. Kemudian yang kedua adalah al-itsbat, menetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ini ya dua rukun tauhid. Dalam kalimat la ilaha illallah ada bentuk penafian, peniadaan. Dalam kata la ilaha ada bentuk al-itsbat dalam kata illallah. Ini enggak boleh dipisah. Enggak bisa diambil salah satunya saja tanpa yang lain. Ketika seorang menafikan adanya sesembahan, berarti kan dia telah terjerumus dalam keyakinan ateis, anti Tuhan, komunis. Enggak mengakui adanya sesembahan. Ini jelas pemahaman yang kufur. Ketika seorang menetapkan Allah sebagai sesembahan tanpa menafikan sesembahan yang lain, ini pun tauhidnya belum benar. Bahkan orang musyrikin Quraisy dahulu, yang mana Nabi memerangi mereka, mereka mengakui Allah sebagai sesembahan, tapi mereka tidak menafikan sesembahan yang lain. Mereka bahkan terkadang mengesahkan Allah di dalam peribadatan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yakni di dalam menyembah dalam doa ketika dalam keadaan genting. Tapi kalau mereka dalam keadaan lapang, dalam keadaan selamat, kembali mereka berbuat syirik lagi. Sampai Allah gambarkan tentang keadaan mereka orang-orang musyrikin Quraisy dahulu, orang-orang musyrikin jahiliyah dahulu dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut. Wa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahud-din. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Dan apabila mereka mengendarai bahtera, berlayar di tengah lautan, diterjang oleh badai, oleh ombak dan kengerian yang lainnya, apa yang mereka lakukan? Da'ullaha mukhlishina lahud-din. Mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan agama yang lurus hanya untuknya semata. Falamma najjahum ilal barri, akan tetapi ketika kami selamatkan mereka sampai ke daratan, idza hum yusyrikun, tiba-tiba mereka berbuat syirik lagi. Ini keadaan orang-orang jahiliyah dahulu. Ternyata mereka mengakui Allah sebagai sesembahan, Allah sebagai Tuhan, tapi belum menafikan sesembahan yang lain. Mereka masih menyembah kepada Lata, kepada Uzza, kepada Mana, kepada Hubal, dan kepada berhala-berhala yang mereka miliki. Sehingga tauhidnya mereka pun belum benar ketika belum menafikan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dua rukun di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah, yakni an-nafyu wal itsbat. Dari sini kita mengetahui bahwasanya makna dari la ilaha illallah itu adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Ini makna yang benar dari kalimat tauhid. Perlu kita sampaikan hal ini karena masih banyak di antara kaum muslimin yang belum memahami dengan pemahaman yang benar terkait dengan tauhid. Cobalah kalau kita tanyakan kepada sebagian kaum muslimin, apa arti dari la ilaha illallah? Maka kebanyakan mereka akan mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Iya atau tidak? Iya. Ini pemahaman yang belum benar karena menyelisihi kenyataan yang ada. Kenyataan yang ada, masing-masing agama punya Tuhan. Kita kaum muslimin punya Tuhan. Orang Nasrani punya Tuhan, orang Yahudi punya Tuhan, orang Majusi punya Tuhan, orang Hindu, orang Buddha punya Tuhan.
Tapi di antara Tuhan-Tuhan tadi, siapa yang paling berhak untuk disembah? Maka kita katakan Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Sehingga kalau mau mengartikan la ilaha illallah dengan tiada Tuhan selain Allah, ini masih kurang tepat. Karena kenyataannya Tuhan-Tuhan itu banyak yang disembah oleh masing-masing penyembahnya. Tapi semuanya itu tidak berhak untuk disembah, tidak pantas untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna dari la ilaha illallah itu adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini luruskan yakni pemahaman kita terkait dengan kalimatut tauhid. Jadi kalau ditanya apa arti la ilaha illallah, maka kita katakan tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Jadi bukan tiada Tuhan selain Allah, bukan ya. Ini masih kurang tepat. Yang tepat sebagaimana para ulama menjelaskan, yakni la ma'budu bihaqqin illallah. Tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Ini sudah kita sebutkan rukunnya ada dua. Kemudian makna dari la ilaha, sekarang kita perlu mengetahui bahwasanya ternyata dalam kalimat tauhid bukan cuma ucapan di lisan, tapi perlu yakni dipenuhi syarat-syaratnya. Dahulu ada seorang ulama bernama Wahab ibn Munabbih rahimahullahu taala ditanya oleh murid-muridnya, "Alaisa la ilaha illallah miftahul jannah?" Bukankah la ilaha illallah adalah kuncinya surga? Beliau mengatakan bala, tentu saja iya, benar. La ilaha illallah adalah kuncinya surga. Tapi kemudian beliau menyatakan walakin ma min miftahin illa walahu asnan. Akan tetapi tidaklah ada satu kunci pun kecuali kunci itu pasti memiliki apa ini? Memiliki gerigi. Wa in ataita bi miftahin lahu asnan futihat al jannatu bihi. Kalau kamu datangkan kunci dengan kunci yang geriginya itu tepat, kamu akan bisa membuka surga dengannya. Tapi kalau tidak, bagaimana mungkin kamu akan bisa membuka surga dengannya? Ini ibarat. Jadi bukan cuma sekedar la ilaha illallah saja, bukan cuma sekedar kunci saja, tapi pastikan gerigi yang ada dalam kunci itu benar. Semisal contoh ini saya pegang kunci Daihatsu ya. Kalau kunci ini dibuat untuk membuka kunci mobilnya para jamaah, bisa tidak? Tidak bisa. Apa yang membedakan? Geriginya. Ini ibarat ya. Demikian pula la ilaha illallah, meskipun seorang mengucapkan la ilaha illallah, tapi kalau belum memenuhi syarat-syaratnya, dia pun belum bisa membuka surga dengannya. Para ulama menjelaskan bahwasanya syarat dari la ilaha illallah itu ada 7 yang terkumpul dalam ucapan seorang penyair, ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma' mahabbatin wa qiyadin wal qabulilah. Ini 7 syarat dari la ilaha illallah. Yang pertama adalah ilmu. Seorang harus mengetahui, mengilmui tentang la ilaha illallah, mengetahui maknanya tadi. Kemudian yang kedua, dia ucapkan dengan benar-benar sepenuh keyakinannya. Ya. Ini syarat yang kedua, yakin. Yang ketiga adalah ikhlas. Kemudian yang keempat adalah as-sidqu, sidqan min qalbihi, dalam keadaan jujur. Ucapannya itu jujur, keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Kemudian yang kelima adalah mahabbah, ada rasa cinta. Sehingga kalau seorang mengaku cinta dengan Allah, buktikan cintanya itu dengan pengorbanan. Sebagaimana ketika seseorang mengaku cinta dengan orang lain, dia akan berkorban untuk orang yang dicintai. Demikian pula seorang muslim, kalau dia mengaku cinta dengan Allah, dia pun perlu adanya pengorbanan untuk yang dicintai, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kelima. Yang keenam adalah al-inqiyad, yakni adanya ketundukan. Ya, ketundukan dengan hati, kemudian wal qabulilaha, dan disertai dengan menerima dengan anggota badan. Ini 7 syarat dari la ilallah, yakni ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma' mahabbatin wa qiyadin wal qabulilaha. Ada 7 syarat dari la ilaha illallah yang hendaklah seorang ketahui. Ilmu, yakin, ikhlas, jujur, cinta, tunduk, dan menerima. Ini 7 syarat ini adalah merupakan syarat dari kalimat tauhid, yang ketika seorang mengetahui syaratnya, memenuhi syarat-syaratnya itu,
maka dia akan bisa membuka surga dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Selain mereka akan diharamkan dari api neraka, mereka juga akan bisa membuka surga dengan kalimat tauhid. Ini pembahasan yang paling penting di antara pembahasan yang ada terkait dengan tauhid. Insyaallah untuk pembahasan yang lain masih terkait dengan tauhid juga. Ini baru tauhid, yakni baru kalimat tauhid, yakni syahadatul tauhid. Nanti ada juga syahadatul rasul. Nanti insyaallah untuk syahadatul rasul kita akan sampaikan di pertemuan yang lain. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan salat.